Miracle Youth Amurang. Apa kabar kalian di hari ini? Saya percaya kita semua tetap terpelihara di dalam Tuhan, amin. Mari bersama-sama di malam hari ini siapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di malam hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur hari ini kami boleh ada, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami akan menaikkan pujian, penyembahan kami kepadamu. Biar urapan-Mu mengalir bagi setiap kami, sehingga setiap pujian kami, setiap penyembahan kami akan kami naikkan kepadamu. Semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan memuliakan Engkau di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan di malam hari ini, sebab Dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan, amin. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dialah kita yang dahsyat, yang layak ditinggikan, amin. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya, tinggikan nama-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Malam hari ini kami mau masuk dalam tahta suci-Mu Tuhan, menyembah Engkau dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan. Haleluya.
semuanya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Katakan, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Yes Tuhan, hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Oh, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya, amin, berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Oh, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Sebab itu mari puji Yesusku. Yeah. Oh, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya.
masuk dalam tahta kudus-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Allah yang mulia, Allah yang suci, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Biar segala pujian kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan malam hari ini. Dan di malam hari ini Tuhan kami rindukan suara kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau, menegur setiap kami, memberikan kami hati untuk tetap kuat di dalam Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Urapan-Mu mengalir bagi hamba-Mu Tuhan, dan bagi setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan suara kebenaran-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan, dan saya yakin kita semua yang ada di rumah sudah diberkati dengan pujian penyembahan tadi, dan biarlah selalu kehidupan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan walaupun kita ibadah di rumah, kita berusaha untuk menjadi orang yang serius di hadapan Tuhan untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan belajar bersama tentang sebuah harapan. Ya. Harapan. Teman-teman mungkin pernah mendengar ada beberapa orang, ya, anak-anak remaja, anak-anak muda yang menghabisi nyawanya sendiri. Ada yang lompat dari gedung bertingkat, ada yang minum racun maut. Kenapa? Kalau kita mendengar dan melihat, ternyata mereka adalah orang-orang yang kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kalau teman-teman mendengar istilah PHP, ya, yang artinya adalah pemberi harapan palsu. Banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami yang namanya kekecewaan karena ada orang yang memberi sebuah harapan tetapi harapan itu palsu. Nah, pemberi harapan palsu atau disingkat PHP merupakan harapan yang dibuat seseorang yang dianggap akan menjadi kenyataan, tetapi ternyata si pemberi sebetulnya berbohong atau berpura-pura, alias enggak menjadi kenyataan seperti yang kita inginkan. Tidak menjadi kenyataan seperti yang kita inginkan. Tetapi kita selalu percaya kepada dia. Percaya kepada si pemberi harapan palsu tersebut. Saudara, kita sebagai anak-anak muda harus memilih. Pilihan ada di tangan kita. Kalau saudara memilih dunia, dunia pun memberikan harapan, tetapi itu harapan yang palsu. Harapan yang sementara. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Banyak janji di dalam Alkitab yang saya yakin, saudara, kita pasti akan menerima setiap janji yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Dan janji Tuhan berbeda dengan janji dunia ini yang berikan kepada kita. Janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Janji Tuhan pasti. Nah, mungkin teman-teman berkata, bagaimana kalau misalnya saya sudah di PHP ini orang, ya. Solusinya bagaimana Karena memang sudah banyak terlanjur
dengan harapan-harapan palsu. Apa yang harus kita lakukan? Saya mau mengajak kepada teman-teman semua ketika saudara mengalami hal yang demikian, supaya kita tidak kecewa, yang pertama saudara lakukan yaitu mencari pemimpin rohani. Kita belajar share dengan pemimpin rohani kita. Pentingnya mentor kita. Amin. Katakan sekali lagi, pentingnya mentor, pentingnya pemimpin rohani. Kenapa? Ketika kita bertemu dengan pemimpin rohani, maka ada masukan-masukan, ada ide-ide, atau ada sesuatu yang akan dia sampaikan lewat firman Tuhan, mungkin juga lewat pengalaman hidupnya yang di masa muda pernah mungkin dia juga mengalami hal yang demikian. Di situ bisa berbagi dengan pemimpin rohani. Bahkan pemimpin rohani bisa mendoakan kita, bisa menguatkan kita. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan, teman-teman. Share kepada pemimpin rohani. Tetapi ingat, saudara harus melihat pemimpin yang memiliki integritas, bisa dipercaya. Amin. Bisa dipercaya. Dan saya mau mengajak kepada teman-teman semua, marilah belajar mencari orang yang bisa dipercaya, pemimpin rohani. Cara memimpinnya, karakter hidupnya. Nah, pemimpin yang seperti itu yang harus kita cari. Sekali lagi, yang bisa menjaga rahasia kita. Yang perempuan ya sharing dengan pemimpin rohani yang perempuan. Laki-laki sharing dengan pemimpin rohani yang laki-laki. Jangan perempuan kepada laki-laki. Itu berbahaya, nenek bilang. Itu sangat berbahaya. Makanya dalam Amsal 12:15 mengatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Pentingnya saudara kita mendengarkan nasihat dari orang-orang yang sudah dewasa rohaninya, dari orang-orang yang dapat membantu kita, memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang pertama, teman-teman. Ketika kita mengalami PHP, kita datang kepada pemimpin rohani kita. Di sana nanti kita akan didoakan, diberikan wejangan-wejangan firman Tuhan. Ada teguran di sana supaya kita tidak menjadi orang yang lemah. Anak muda yang lemah ketika ada orang menjanjikan sebuah harapan, ternyata itu palsu. Yang kedua, katakan tidak dari awal. Katakan tidak. Ada satu iklan mengatakan, katakan tidak kepada korupsi. Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau ada teman kita yang suka berbohong, ya teman-teman, yang suka memberikan pengharapan tapi harapan itu palsu, dan sudah berulang-ulang kali dia lakukan, kita harus berani mengambil tindakan. Kita katakan tidak, aku tidak mau mendengar lagi setiap perkataanmu. Berani saudara untuk mengambil tindakan, berani untuk menegur orang-orang seperti itu. Dalam Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi sebenarnya kita menyayangi kehidupan orang-orang seperti itu. Nah, karena kita sebagai anak muda yang sudah mengenal Tuhan dan bahkan mendengarkan firman Tuhan, ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, saudara, kita langsung katakan, ayo bertobat, jangan suka berbohong. Ya, belajar teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tegur mereka. Kita membenci apa yang dia janjikan, ya, tetapi untuk jiwanya tetap kita harus mengasihi dia.
Amin teman-teman. Sekali lagi yang kedua, katakan tidak. Belajar untuk menegur orang-orang seperti itu. Berikan keberanian. Ya, biarlah Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kita keberanian untuk menegur orang-orang seperti itu. Yang ketiga, menjaga hati untuk tidak tergoda. Cuma kan kebanyakan di lapangan orang-orang padahal dia sudah tahu itu PHP. Dia pemberi harapan palsu. Tetapi ketika mendengar kata-katanya yang manis, ya, kata-katanya yang indah, kembali lagi kita, aduh, benar, saya percaya. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pentingnya, saudara, teman-teman, adik-adikku yang ada di rumah, untuk menjaga hati kita. Menjaga hati kita dengan kita rajin membaca firman Tuhan. Setiap kita mulai kecewa, ada firman Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Orang-orang pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kita yang memberikan doa kepada kita. Hingga kita bisa menjadi orang-orang yang kuat. Yaitulah kalau kita mengandalkan manusia dan mengandalkan dunia ini. Ya, mengandalkan dunia pasti segala sesuatu adalah sia-sia. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ingat dengan baik, dunia memberikan pengharapan palsu, tetapi Tuhan memberi pengharapan pasti buat kita. Amin. PHP-nya dunia dengan PHP-nya Tuhan berbeda, teman-teman. Sekali lagi, dunia pemberi harapan palsu. Contohnya, kalau saudara tidak merokok, ya cowok-cowok ini, Anda tidak gaul. Benar kan? Kalau tidak merokok, Anda bukan laki-laki. Ya. Kalau tidak mabukan minuman keras, Anda belum jantan. Ya wanita, hati-hati, jangan mudah tergoda dengan rayuan gombal laki-laki. Harus ada firman Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang kuat. Tidak mudah tergoda. Dunia memberikan pengharapan yang palsu, tetapi Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Ada salah satu contoh dalam Alkitab, saudara. Ada banyak contoh, tetapi saya hanya mengambil satu contoh saja. Kalau kita melihat, saudara, Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Sebelum kita akan melihat contoh dalam Alkitab, carilah kebahagiaanmu kepada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Jadi carilah kebahagiaan kita itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia, bukan kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Kita boleh, saudara, meminta masukan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang penting kita harus melihat seperti saya katakan tadi, kerohaniannya, integritasnya, apakah dia bisa dipercaya, stabil enggak kerohaniannya. Ya. Kalau naik turun ya enggak usah. Kau tinggal turun naik saja. Ya, jangan. Contoh dalam Alkitab yaitu Daud. Mazmur 71 ayat 5. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Sekali lagi, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kenapa Daud menggantungkan hidupnya kepada Tuhan?
Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah bukan hanya sekedar berjanji, tetapi dia pasti akan tepati setiap janji kita. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di hadapanmu. Ini janji Tuhan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Amin. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi malam hari ini teman-teman, pilihan ada di tangan kita. Dan saya yakin pemuda remaja yang ada di GB Gilgal Amurang memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi teman-teman, jangan mudah kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita menggantungkan harapan kita. Contohnya, kalau kita ada seorang yang PHP-in kita, kenapa kita kecewa kepada dia? Karena kita menggantungkan hidup kita kepada dia. Memberikan hati kita kepada dia. Ada lagu mengatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Bukan kepada Tuhan, tetapi kepada orang yang memberikan harapan palsu kepada kita. Di dalam gereja, saudara, kadang Tuhan sudah berjanji kepada kita, dia akan memberkati kita, tetapi buktinya banyak orang juga yang PHP-in Tuhan. Ya. Di dalam gereja, aku berikan hatiku. Keluar dari gereja, berubah lagi. Kembali kepada dunia. Sangat disayangkan. Malam hari ini teman-teman, walaupun khotbah ini sangat singkat, tetapi saya yakin dan percaya kita memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia pemberi harapan yang pasti. Amin, firman Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa malam hari ini mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah lewat firman Tuhan malam hari ini kami anak-anak muda yang ada menjadi anak-anak muda yang kuat, yang menggantungkan harapannya hanya kepada Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang tidak mudah kecewa, patah hati. Biarlah Tuhan, hamba-Mu mau berdoa buat anak-anak muda, pemuda remaja yang ada di GB Gilgal Amurang. Jika ada hatinya yang disakiti, Tuhan Yesus yang membalut dan menjamah mereka. Memberikan mereka kekuatan, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Agar mereka menjadi anak-anak muda yang bersemangat lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu. Dan kami percaya lewat ibadah juga malam hari ini kami semua dipuaskan oleh pujian penyembahan dan disegarkan oleh firman Tuhan. Makasih Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan dan kami akan akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.